Hai guys, perkenalkan nama saya Cerita Pendek Animasi. Saya akan bercerita tentang anak sekolah. Dan langsung saja saya akan bercerita ya guys ya. Eh, Dia adalah sosok berbadan tegap dengan pandangan yang selalu lurus ke depan. Sosok yang melangkah tanpa cepat, memedulikan wajah-wajah imun anak kelas 10 yang entah mengapa selalu siap menebak pesona di taman. Kantin dan sepanjang koridor sekolah, sosok seorang mantan ketua OSIS yang baru saja melepas jabatannya. Senior paling baik yang enggak pernah jahil ke juniornya. Sosok yang mudah saja kau temui perpustakaan dan musola, sosok yang begitu mencintai anak-anak, sosok yang kukagumi selama ini. Aku yang tengah duduk di tangga segera mengalihkan pandangan ke buku yang tergeletak di sebelahku. Pura-pura berkonsentrasi pada apa yang kubaca. Yang benar saja, masa iya aku harus setangkap bahasa tengah memperhatikannya? Ia lalu mengucapkan, "Assalamualaikum." Lalu aku jawab, "Waalaikumsalam." Terjadi lagi percakapan rutin setiap pagi. Ia yang tengah berjalan menuju kelasnya melewati tangga tempat dia berpura-pura belajar. Ia mengucap salam lalu ku jawab, tanpa ada saling tatap, tanpa ada saling melempar senyum. Apalagi percakapannya lebih dari 30 detik, tapi tetap membuat jantungku kehilangan ritme normalnya untuk berdetak. Lalu aku berjalan sambil membawa 100 baju layak pakai yang akan disumbangkan ke panti asuhan. Hari ini perwakilan dari SMA tempatku bersekolah akan mengunjungi sebuah panti asuhan yang terletak di pinggir kota. Dan seperti yang kuduga, ia ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sudahlah, kenapa aku yang berlarut-larut memikirkannya seperti ini sih? Acara pembukaan diisi dengan pertunjukan dari anak-anak panti. Mereka tampak begitu ceria. Ya, seandainya saja tak ada luka karena tak memiliki orang tua. Yang tampaknya berhasil mereka sembunyikan rapat-rapat. Dalam hati aku bersyukur berterima kasih kepadanya yang telah menghadirkan aku di antara orang tua yang lengkap, disertai bonus bahwa mereka serba kecukupan. Tiba-tiba seorang anak panti mendekatiku. Umurnya kira-kira 4 atau 5 tahun. Ia memintaku untuk membacakan sebuah cerita. Aku tersenyum dan mulai membaca. Meski masih tak bisa sebagus ibu panti saat mendongeng di pembukaan tadi, bahagia rasanya bisa melihat mata mereka yang berbinar penasaran, membuat mereka tersenyum geli dan tertawa. Kakak itu juga baca cerita loh. Seorang anak berseru dan menunjuk ke sesuatu titik. Lalu serentak sekelompok anak yang tadi mendengarkanku berlari ke seseorang yang tengah membacakan kisah sahabat Rasul itu. Aku hanya ikut memandangi tujuan anak-anak itu berlari, namun tanpa kuduga kakak itu tersenyum ke arahku dan sudut bibirku pun tertarik begitu saja. Membalas senyumannya, senyum yang selama ini kuperhatikan diam-diam, senyum milik seseorang yang kukagumi. Ya Allah, tak bisakah aku membiarkanku menikmati senyuman setiap hari di saat senang dan sedihku di pagi dan malamku. Waktu bergulir hari demi hari terlewati dengan cepat. 7 tahun telah berlalu menyisakan 1000 kenangan. Dan berjuta harapan, jejak kegaguman itu masih ada. Memberi warna di hatiku yang kosong. Jodohku, maafkan aku yang tak bisa sepenuhnya menjaga hatiku untukmu. Karena ternyata hati ini masih saja menyimpan setitik kagum pada seseorang. Kuliahku udah selesai 3 tahun yang lalu. Kini aku adalah seorang desainer interior yang bekerja di sebuah perusahaan. Dan ya, masih melajang. Entahlah, aku hanya belum siap menerima orang lain di hatiku. Lalu bagaimana dengannya? Yang ku tahu sosok itu telah menjadi seorang dokter dan bekerja di sebuah rumah sakit swasta. Dan tengah melanjutkan studi spesialis. Statusnya entah, tak menutup kemungkinan bahwa telah ada seorang wanita yang menemaninya, atau bahkan ditambah seorang anak yang lucu. Lagi-lagi senyumanku terkembang begitu saja. Yah, aku hanya bisa tersenyum mengingat sosok yang kugagumi itu. Lalu aku mendengar suara ketukan di pintu kamarku. Saat pintu terbuka, terlihat sosok mama yang tengah tersenyum lebar masuk. Ekspresi itu lagi. Yang belakangan ini mama tunjukkan saat ingin mengenalkanku pada seorang pria. Entah anak teman mama atau anak kolega papa. Mama, Ayla kan udah bilang, Ayla belum siap, Ma.
Sembuhku, Mama mendecakkan lidah, pura-pura kecewa melihat ekspresinya sudah ditebak. Udah turun aja dulu lah, setidaknya hargai dia yang sudah meluangkan waktu yang datang ke sini, kata Mama kemudian. Kalau Mama jadi kamu sih, Mama mau Mama yang ini. Dan senyum jahil terlihat di paras awet muda Mama. Ah, Mamaku ini ada-ada aja deh. Aku lantas mengganti pakaian dan baju yang lebih pantas dan mengenakan jilbab seadanya. Siapa ya? Anak kolega papa kah? Atau anak teman arisan Mama? Ah, lebih baik ku cari tahu sendiri. Aku langsung menuju ruang tamu dan mendekati papaku tersenyum lebar. Nah, ini dia si Ayla. Sini nak, ada kabar baik buat kamu, kata papa. Menyambutku dan terlihat seorang pria kedua orang tuanya ikut berdiri dan tersenyum padaku. Tunggu, benarkah itu? Bisakah aku percaya pada penglihatanku sekarang? Pada sepasang mata yang tengah menangkap bayangan orang yang selalu dikaguminya, yang membuat otakku mengirim sinyal ke jantung dan membuat berdetak lebih cepat, yang membuat senyumku terkembang kala mengingatnya, atau mungkinkah ternyata semua ini khayalku saja? Begitu merindukannya sehingga wajah pria itu terlihat seperti dirinya. Aku membeku di tempat, Karian. Bahkan kini lidahku keluh dan hanya nama yang terucap. Ah, aku mulai memperhatikan tingkat kesadaranku. Jangan-jangan esok hari aku terbangun dan menemukan diriku terjatuh di kasur. Namun ternyata pria itu justru tersenyum, lalu dia menyapa, Assalamualaikum, Ayla. Ya Allah, mungkinkah percakapan yang dulu tak lebih dari 30 detik itu berubah menjadi kisah indah terakhir hingga napasku nanti. Dan inilah kisah anak sekolah. Dan terima kasih.